Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo sahabat Al-Amal dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya karena terus tetap mendukung dan mengikuti perkembangan Al-Amal TV, dan semoga sahabat Al-Amal selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia bersama keluarga, selalu dalam keberkahan di setiap langkahnya. Masih bersama saya Dewi Rostanti. Kali ini saya punya tamu yang akan berbagi cerita dan pengalaman, yaitu Al-Ustadz Muhammad Rafiq Al-Hafiz. Ada di sebelah saya. Mari kita berkenalan sama-sama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sahabat Al-Amal, di sebelah saya ini adalah Ustadz Rafiq. Beliau adalah pengajar di Pondok Pesantren Al-Amal. Langsung dong Ustadz berkenalan. Kalau saya kan kurang lebihnya sudah kenal nih sama Ustadz. Nama lengkapnya siapa Ustadz? Tinggal di mana? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Rafiq. Asal saya dari Jambi. Dari Jambi ya? Iya, dari Jambi Ustazah. Alhamdulillah, kalau orang tua suku Jawa, ibu kalau ayah suku Melayu. Oke. Alhamdulillah. Sekarang menjadi pengajar di Pondok Pesantren Al-Amal ya Ustadz ya? Iya, Ustazah. Alhamdulillah. Berarti sebelumnya apakah pernah mengajar sebelum ada di Pondok Pesantren Al-Amal dulu di Jambi ataupun gimana? Tolong dong ceritain Ustadz. Alhamdulillah dulu pernah ngajar di daerah Palembang tahun 2019. 2019 ya? 2019. 2019. Sebelumnya lulus di pondok dulu, pernah ngabdi juga. Ngabdi selama 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah. Kemudian dilanjutkan 2019 di Palembang, kemudian di Riau, di Rokan Hilir. Di Rokan Hilir. Itu ngajar sampai ada 1 tahun. Ada 1 tahun ya. Kalau di Pondok Pesantren Al-Amal sendiri? Alhamdulillah di pesantren Al-Amal sudah jalan 8 bulan. 8 bulan, alhamdulillah. Jadi tentunya dengan pengalaman sudah pernah mengajar ya Ustadz ya, dari pondok satu ke pondok lainnya tentunya banyak sekali perbedaan dan juga suka dukanya. Tapi sebelumnya nih Ustadz, saat ini kan ada di Batam nih, berarti keluarga ditinggalkan di Jambi atau gimana Ustaz? Alhamdulillah saya punya keluarga, sekarang mereka lagi di Palembang. Di Palembang? Ya. Alhamdulillah. Nggak apa-apa ya Ustaz ya? Nggak apa-apa. Demi kemaslahatan santri begitu ya. Alhamdulillah. Ya, boleh disapa-sapa ini. Iya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya keluarga dari Ustadz Rafiq ini. Ustadz Rafiq kalau boleh tahu mengajar hafiz gitu ya, mengajar di Pondok Pesantren Al-Amal. Apakah ada latar belakang juga yang sama belajar hafiz sebelumnya atau gimana? Alhamdulillah saya lulusan dari pesantren Al-Fatah, bertempatan di Temboro. Di Temboro ya? Ya, kalau banyak yang kenal namanya Temboro. Kemudian untuk daerah kabupatennya Magetan. Oh, daerah Magetan ya, Temboro, Jawa Timur, Magetan. Sudah sampai di sana 10 tahun di pondok. 10 tahun di pondok ya, boleh diceritakan itu 10 tahun mulai dari jenjang apa saja sehingga sekarang bisa insya Allah sukses menghasilkan santri-santri yang sudah tersebar ya, karena dulu kan sempat juga di Palembang, kemudian sekarang di Batam. Di Batam tentunya apakah hanya pernah di Pondok Pesantren Al-Amal atau sebelumnya ada pondok lain? Kalau untuk di Batam sebelumnya pernah di pesantren di Batu Haji. Di Batu Haji ya. Mengajar hafiz juga? Hafiz juga. Hafiz juga ya, alhamdulillah. Karena memang jurusan kita memang hafiz juga. Jadi alhamdulillahnya mengajarnya juga untuk tahfiz. Nah, sekarang kita kembali lagi di zaman-zaman dulu lagi nih, kita melihat ke belakang. Belajar 10 tahun di Temboro, lama sekali. Itu jenjangnya apa aja Ustadz? Oh, alhamdulillah tadi sempat nyinggung soal jenjang ya. Kalau lulusnya, saya kalau untuk formal itu lulusan SD untuk formalnya. Kemudian orang tua
terutama ibu saya sendiri itu nyuruh saya itu mondok. Kemudian ibu saya tuh bertanya sama kepala sekolah saya SD zaman dulu tahun 2009. Itu kepala sekolah SD saya malah dukung. Itu kalau Rafiq, kalau saya di pondok panggilnya Rafiq, kalau di pondok kalau saya dulu sekolah atau di rumah panggilnya Rafiq, kalau di pondok panggilnya Rafiq kan. Kalau arti untuk bahasa Arab kan Rafiq yang cocok. Iya. Nah, Rafiq itu nggak apa-apa, pondok itu dia orangnya bagus katanya. Alhamdulillah dibilang sebut dan bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ucapan itu doa loh Ustadz ya. Alhamdulillah kan memang baik, bagus ya. Anaknya pendiam kan, katanya pendiam. Diam ya. Kemudian ibu juga nasihatin. Kan dulu kalau cita-cita tuh nggak ada pengen ke pondok. Oh, dulunya. Cita-cita nggak ingin di pondok, tapi sampai 10 tahun ya Ustadz. Ya, semangat dong Ustadz. Alhamdulillah. Terus lagi suaranya Ustadz. Rezekinya alhamdulillah di pondok. Di pondok. Alhamdulillah 10 tahun. Dan dulu cita-cita itu malah pengen sekolah tinggi, malah pengen jadi pilot nama. Oh iya ya, anak dulu lah ya. Nah, cita-cita jadi apa? Jadi pilot gitu. Iya. Nah kemudian ibu tuh ada nasihatin ke kita, ke saya sendiri terutama. Kamu lihat orang-orang yang udah wafat itu nggak balik lagi ke dunia. Apa gunanya dunia? Akhirnya tersentuh situ ya, perjuangan juga sih. Baru mondok tuh nggak seenak yang nggak semudahnya orang. Rupanya mondok tuh ya namanya anak kecil mondok tuh nangis juga ada. Umur berapa sih Ustadz pertama kali mondok itu? Umurnya dulu masih kecil, 12 tahun. 12 tahun ya. Tadi itulah ya, lulus SD itu ya? Iya benar, 12 SD. 12 SD. Tahun. Ya. Nah itu pertama kali mondoknya di cabang Jambi. Cabang Jambi. Oh. Cabang Temboro tuh ada di Jambi. Oh iya. Nah dulu itu ada di Muara Sabak. Sempat sampai 8 bulan di sana, kemudian cabangnya kita pindah ke Temboro yang langsung pusatnya. Jadi di cabangnya itu sempat berapa tahun? 8 bulan doang. 8 bulan. Itu pun tetap nangis ya? Enggak, awalnya enggak, karena masih satu lingkungan. Iya. Nangisnya itu cuma 2 minggu aja. 2 minggu namanya anak kecil biasa. Berpisah sama orang tua ya. Ya alhamdulillah seperti itu perjalanan untuk menempuh ilmu, menempuh hafalan Al-Quran sampai akhirnya selesai totalnya semua sampai 10 tahun dari cabang sampai di Temboro itu selesai 10 tahun. 10 tahun. 2009 mondok, kalau hitungannya 2019 sudah selesai 10 tahun. 10 tahun itu lama loh Ustadz ya. Alhamdulillah. 10 tahun itu lama. Berarti di sana untuk jenjangnya setelah SD berarti tingkatannya? Di sana sebenarnya ada mungkin MTS atau Alia kan setingkat sama SD itu SMP atau SMA. Iya. Tapi kalau di Temboro kan dibagi-bagi, ada pondok yang untuk formalnya ada. Iya. Kalau saya sendiri nggak ngambil formal. Saya khusus untuk tahfiz Al-Quran sama kitab kuning waktu itu. Tahfiz Al-Quran dan kitab kuning langsung dari pertama kali masuk ya hingga 10 tahun. Iya. Insya Allah. Jadi nggak ngambil formal. Ya. Alhamdulillah. Nah, begitu banyak panjang perjalanannya, tidak serta-merta tiba-tiba langsung menjadi pengajar dari pondok ke pondok ya. Iya benar. Ya, memang paling menyenangkan kalau menurut saya ya, kita mempelajari sesuatu, lalu kita berkecimpung di dunia yang memang kita bisa lah, kalau bahasa ininya sesuai dengan keahliannya begitu ya. Iya. Ya tentunya kalau menjadi seorang tahfiz bisa sambil mengajarkan ke santri-santrinya, pasti seneng atau tetap ada suka dukanya Ustadz? Kehidupan kita ngajar itu ya seperti kita dulu mondok di pesantren. Oke. Kehidupan kita ngajar. Ada bisa dibilang senang juga ada, karena kita bisa berguna ilmu kita di pondok. Ya. Kemudian dukanya juga ada juga, namanya kita tuh mengajar tuh apalagi umur muda. Umur muda ini banyak sekali rintangan. Orang masih banyak untuk berkeliaran. Yang muda itu maksudnya siapa Ustadz? Ya saya sendiri. Ustadznya atau santrinya nih maksudnya nih. Biar nggak rancu sahabat Al-Amal di rumah ini. Pengajarnya sendiri termasuk ya itu saya sendiri. Pengalaman yang awal pengalaman lah ya. Iya gitu benar. Ya. Ya, pengalamannya seperti itu. Dukanya itu ya menahan masa muda untuk bisa mengabdi atau mengajarkan ilmu yang pernah dipelajari. Seharusnya memang anak muda ini kan memang biasanya pengennya bebas lah. Masa-masanya ya. Iya. Dan juga menghadapi orang-orang santri yang memang berbagai macam wataknya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi ada
dibilang sebut duka juga enggak, tapi itu memang sudah kita jalani selama di pesantren, jadi kita seperti udah biasa dengan hal-hal itu. Kan kita 10 tahun belajar di Temboro begitu ya, lalu mengajar. Apakah di Temboro sana juga mendapatkan pengalaman mengajar juga, mungkin mengabdi atau bagaimana? Alhamdulillah tadi kita sudah pernah dulu. Sebelum lulus kita udah pernah mengabdi untuk ngajar kitab kuning, ilmu alatnya, nahu sorobnya, pernah juga sekaligus untuk nunggu Al-Qur'annya, tahfiznya. Kita kelas-kelas tahfiz kita tunggu di sana. Alhamdulillah. Jadi dari sekian banyak pondok ya Ustadz ya di Jambi pernah, kemudian pada saat mengabdi pasti juga menjadi pengajar untuk adik-adik kelasnya, bahasanya seperti itu ya. Benar. Kemudian di Batam pun selain di Pondok Al-Amal sebelumnya juga sudah pernah. Begitu banyak karakter dari santri-santri ini. Kalau menurut Ustadz nih ya, anak-anak yang belajar tahfiz ini itu biasanya itu gimana sih pasang surutnya? Misalnya pertama tuh kayaknya semangat, keinginan ada, di tengah-tengah loyo. Itu biasanya gimana Ustadz? Coba ceritakan. Kalau menurut pandangan Ustadz ini seperti apa? Kehidupan kalau anak-anak santri ini dia kalau pasang surut tuh pasti ada, yang semangat, yang loyo tuh ada. Karena kata Nabi kan di kulli syai'in fatrah, setiap manusia itu ada fatrah, ada sifat kebosanan, ada sifat kemalasan. Nah, jadi ada peran penting untuk seorang guru kayak kita atau saya sendiri ini bagaimana membangkitkan semangat anak-anak santri ini. Bagaimana itu membangkitkannya? Jadi kita kadang kasih renungan ke mereka, renungan. Buat apa kita di pondok kalau kita tuh hanya malas-malasan? Buat apa di pondok kalau kita cuma malas-malasan? Iya. Orang malas tuh bukan sifatnya Islam. Malas bukan sifatnya Islam. Iya. Malas tuh bukan sifatnya Islam. Tapi memang setiap manusia punya malas. Nah, kita lawan rasa malas. Bagaimana jadikan masa depan kita tuh banyak yang kita tunggu, banyak masa depan yang menunggu kita. Orang-orang bisa merubah keadaan sekarang ini nih. Kok saya bisa seperti ini? Itu bukan karena keadaan kebetulan. Itu dulu dia pernah memikirkan hal-hal masa lalunya untuk masa depannya yang untuk baik. Gitu. Jadi pikirkan masa depan kamu untuk apa. Itu diantaranya kita bangkitkan semangat. Sebenarnya banyak cara-cara untuk membangkitkan cara semangat anak-anak murid santri itu banyak. Banyak ya. Banyak banget. Atau juga terutama lebih didorong lagi dengan amalan atau supportnya orang tua. Support orang tua ini peranan pengajar itu penting, peranan orang tua juga penting. Walaupun ibaratnya kalau mondok itu kan pasti terpisah dengan orang tua ya. Tetapi peranan orang tua juga penting. Mengapa Ustaz? Karena ya kalau kita lihat anak sama orang tua nih itu memang pengaruhnya tuh kuat. Kuat ya? Kuat banget atau sentrofatnya kuat. Jangan sampai anak mondoknya, anaknya di pondok dia sungguh-sungguh belajar, rupanya orang tuanya di rumah nonton TV doang. Oh gitu ya? Nggak pernah doakan anak santrinya. Kadang-kadang ilmu yang dari guru tuh kadang bisa termahjub atau terhalang. Nasihatnya kayak kurang masuk. Kadang orang tuanya tuh kurang mendoakan, kurang nangis untuk anaknya sendiri seperti itu. Demikian. Jadi satu berarti karena harus ada yang namanya dinamika ya, santri ada naik turunnya gitu. Tiba-tiba malas gitu ya. Tiba-tiba. Apa tadi katanya fatroh gitu tadi. Dan orang tua juga ternyata mengambil peranan penting. Penting juga. Walaupun secara fisik tidak terlihat, doanya itu tembus 7 langit ya. Iya, benar. Nah, begitu. Lalu untuk kunjungan orang tua gitu ya, menurut Ustadz itu penting atau enggak? Penting banget menurut saya. Penting banget, tapi jangan sampai kita perhatikan kunjungan orang tua itu jangan sampai membuat anak-anak ini malah loyo untuk belajar, malah malas untuk belajar Al-Quran. Kenapa ada program kunjungan tuh kalau menurut kita atau menurut saya itu penting? Bisa orang tua tuh menanyakan apa perkembangan kamu di pondok. Perkembangannya apa di pondok? Iya, kamu dapat apa sekarang selama bulan ini dapat apa? Oh iya, menanyakan sudah sampai mana targetnya gitu ya, pencapaiannya tadi ya. Apa yang kamu dapat dari nasihat Ustaz itu apa aja gitu misalnya. Banyak lah yang berarti orang tua juga wajib bertanya ya? Bertanya. Wajib, Dulu kan sampai dulu guru saya itu bilang ke santri-santrinya, kalian tulis di lemari-lemari kalian dapat apa saya hari ini. Jadi ibaratnya itu jadi tulisan dan jadi kalau kita buka lemari dilihat, oh
ini pesan kayak saya dulu. Kayak saya udah wafat nih, dapat apa saya hari ini? Maksudnya makin hari kita makin berkembang. Begitu juga untuk orang tua. Begitu juga dengan orang tua. Bertanya, kadang-kadang santri yang dilupa untuk introspeksi, untuk merubah dirinya. Orang tuanya lah peran di situ untuk merubahnya. Begitu. Itu tadi peranan dari pertama ya dari pengajar ya, karena mereka yang selalu bertemu ya, selalu memberikan semangat. Kedua adalah peranan orang tuanya. Nah, sekarang kalau itu adalah termasuk dari semangat-semangat yang diberikan begitu ya. Kalau menurut Ustadz nih, yang biasanya dikeluhkan oleh santri, baik itu santri di Pondok Pesantren Al-Amal ataupun santri di tempat sebelum Ustadz mengajar di sini tuh kebanyakan nih, santri itu ngeluhnya apa sih kalau dalam proses menghafal Quran gitu? Sebenarnya santri ini mengeluh, yang keluhannya tuh saya bilang sendiri itu nggak cocok untuk dikeluhkan sebenarnya. Iya. Kalau sebenarnya kalau dipikir matang-matang, waktu sudah ada. Waktu sudah ada. Ya, bekal sudah ada. Bekal ibaratnya ya tempat tinggal ada, makan pun ada, semua ada lah. Bahasa kasarnya makan semua ada. Sekarang tuh keluhannya apa? Keluhannya tuh dia sendiri. Apakah malas tadi itu? Ya, itu tadi. Dicari titik, bukan cari titik permasalahannya, cari titik temunya di mana. Oh, berarti saya tuh belum menemukan kenapa saya bisa seperti ini keluhannya. Rupanya keluhannya tuh dia sendiri. Dia sendiri. Iya. Bukan cari permasalahannya. Begitu. Dalam kehidupan kita kan kita kadang nyari titik permasalahan aja. Rupanya kita jarang mikir cari titik temunya gitu. Seperti itu tadi. Jadi anak-anak itu sendiri berarti semangatnya turun, tapi mereka sendiri masih belum tahu kenapa semangatnya turun gitu. Iya. Apakah bisa dikatakan bahwa ada kalanya santri itu bukan masalah malasnya, tapi bosan. Yang namanya menghafal itu kan jenuh ya, gitu. Itu gimana itu? Apakah jangan-jangan memang niat si anak ini nggak sebulat itu sampai ada yang namanya bosan gitu? Itu gimana sih Ustaz? Bosan tuh ada. Kenapa anak-anak bisa bosan? Karena anak bisa bosan tuh karena dia sudah menumpuk-numpuk hafalan dia, tapi nggak bisa dia ulang. Atau pelajaran semakin banyak ditumpuk-tumpuk nggak paham-paham, makanya dia bosan. Percuma lah saya mondok. Nanti dia mikir seperti itu nantinya. Atau percuma saya seperti ini nggak lancar, nggak paham. Itulah semangat jadi turun ya. Ya, maka dia mikirnya malah main-main. Malah mikirnya selesailah mondok, cepat-cepat selesailah. Gimana mau selesai sedangkan hafalannya aja nggak selesai ya. Aduh ya Allah, semoga santri-santri dimanapun berada, sahabat Al-Amal ya, kalau bisa janganlah seperti itu ya. Iya, semoga selalu dijagalah hatinya. Iya, Ustazah Dewi. Jadi gimana ya? Berarti kan selalu ada lah yang seperti itu ya, yang ditumpuk-tumpuk, nggak cepet disetorkan lagi, manzil ya istilahnya ya, jadi hilang. Jadi kalau menurut Ustadz sendiri nih, yang terbaik itu mana Ustadz? Antara menyetorkan setorannya saja, kemudian nanti manzilnya setelah hatam, atau gimana Ustadz? Metode apa menurut Ustadz yang terbaik kalau untuk kita santri? Ya, Ustazah Dewi, untuk kita di pondok di pesantren saya itu diajarkan sabba itu setoran ziyadah atau tambahan, tambahan baru setiap hari. Terus ada manzil, ada sabki dulu 5 halaman sebelum sabak, terus manzil untuk pengulangan yang lama-lama. Ini harus nggak boleh dilepas, satu kesatuan, nggak boleh dilepas. Kalau dilepas, yang ada dia nanti makin nambah, dan dia akan lama-lama makin malas untuk mengulang, makin nggak betah di pondok gara-gara itu. Jadi nggak betahnya itu karena dia udah keburu ruwet sendiri gitu ya? Iya. Jadi bisa dilihat anak-anak santri ini nakalnya bukan karena dia, memang ada anak nakal itu memang dari wataknya. Kan namanya anak santri kan rambut sama hitam kita semua nih, isi kepala beda. Nah, kadang-kadang yang bikin dia betah atau bikin dia ketagihan di pondok itu kalau hafalannya lancar. Nah ini masalahnya, hafalan lancar itu tipsnya seperti apa Ustaz? Menjaga hafalannya itu. Menjaga hafalannya. Kalau Nabi kan kalau manzil sehari itu 6 juz. Manzil sehari 6 juz. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 6 juz. Jadi 5 hari dah hatam. 5 hari dah hatam. Itu Nabi. Kalau yang belum sampai tingkat itu 30 juz hafalannya atau apa? Ya dia kalau bisa hafalan dia itu yang dia ulang.
Hafalannya diulang. Jangan sampai di Al-Quran tuh cuma sebagai hafalan doang, menambah, terus dah kalau dapat dah taruh simpen, dah nanti ngobrol. Itu yang jadi yang berat. Berarti mungkin bagaimana anak-anak ini bijaksana dalam memanfaatkan waktunya mungkin. Benar ya. Benar banget ya. Manajemen waktu. Jadi gimana tuh Ustadz? Di santri pondok pesantren sendiri itu kan sering ya yang mungkin curhat sama Ustadz, ini gimana nih, saya udah ngapalin tapi juga tetap nggak hafal-hafal. Ya itu gimana itu? Kasih spiritnya tuh seperti apa jadi? Jadi kalau menurut kita hafal nggak hafal itu memang kadar-kadar orang itu kan otaknya beda-beda. Berbeda-beda ya kemampuannya ya. Kemampuannya itu memang nggak bisa kita samaratakan. Anda berarti porsi dia harus beda. Porsinya beda. Oke. Kalau dia cukup 1 piring, berarti cukup 1 piringnya jadi makan. Iya. Kalau dia perlu 2 piring, berarti harus 2 piring. Maksudnya apa? Kalau dia nggak cukup 1 jam, ya tambah waktunya dong. Oh, berarti harus ditambah waktunya dong. Ya. Jangan terus 1 jam udah nggak selesai di waktu programnya. 1 jam nggak dapet nih. Ya udah, orang aku kan belajarnya nih di program ini aja. Selepas itu dia nggak mau nambah lagi. Gimana? Pandai-pandai gitu ya. Pandai-pandai. Sebenarnya kan yang merubah santri ini kan bukan ustadznya. Ustadz ini cuma orang luar, orang lain ataupun bukan diri dia sendiri yang merubah dia. Yang merubah itu dia sendiri, bukan orang lain. Tapi ustadznya wajib mendampingi dan memberikan treatment-treatmentnya seperti itu ya. Iya, maksudnya nih kesadarannya itu harus ada. Harus dari diri sendiri, dari santrinya sendiri. Kalau ustadznya ada macam-macam ngasih teori, ngasih praktekan, tapi dia orang tidak mempraktekkan, dia berarti dia sendiri. Iya, nggak kurang-kurang ya Ustadz ya pasti ya. Dengan program yang diberi tadi bahwa hafalannya kemudian disetorkan, diulang. Kalau mengikuti metode itu, insya Allah kan lancar. Nah, berarti ada yang nggak mengikuti juga ya. Nah, itulah berarti treatmentnya sudah diberikan, tetapi santrinya masih ragu-ragu mengikuti. Jangan dong. Kalau bukannya apa, pasti kalau pengajarnya kan sudah memiliki pengalaman dan insya Allah kan yang namanya pengajar ingin ya diajarkan juga sukses gitu ya. Yuk santri, tolong didengarkan, manfaatkan waktunya dengan baik, bijaksana dengan pembagian waktunya ya, mungkin ya dikurangi main-mainnya kayak gitu ya. Saya pernah dengar ya Ustadz, katanya nih kalau kita belajar tahfiz gitu ya, semakin kita sering membaca, katanya semakin mudah mendapatkan hafalannya. Benar. Betul? Iya. Kita pun nggak usah, sebenarnya ini untuk Al-Quran tuh kita kalau untuk bisa mudah tuh kita ada rasa cinta gitu. Ada rasa senang sama apa yang kita hafalin. Kita bisa, mungkin ada yang sekilas 1-2 kali mendengarkan lagu yang kita suka nih, ini katanya kita harus kasih garis bawahi. Kita sukai, cepat kita hafal. Nah, kita tanamkan rasa cinta kita ke Al-Quran tadi. Nah, kok kita belum ada rasa cinta nih gimana? Nah, berarti kamu harus banyak minta sama Allah yang punya kalamnya itu sendiri. Kita tuh diizinkan untuk ngapal, ini dah anugerah besar gitu. Iya, diizinkan untuk menghafal adalah anugerah besar. Jadi kita tuh jangan sampai melepaskan anugerah yang dari Allah ini. Sangat sayang sekali dan rugi sekali orang yang melepaskan ini. Iya, betul. Jadi ya santri lebih semangat lagi. Jangan sampai kita itu bermalas-malasan. Dimanfaatkan waktunya dengan baik gitu ya. Apalagi tidak semua anak ini memiliki kesempatan untuk mondok ya mungkin ya kan gitu. Jadi ada nggak pesan dan tips untuk sahabat Al-Amal di rumah, baik orang tua maupun santri yang nantinya ingin belajar tahfiz dimanapun, ataupun di pondok pesantren Al-Amal maupun di tempat sahabat Al-Amal berada? Boleh berikan tipsnya. Alhamdulillah, untuk pesan dan kesannya itu, untuk pesannya untuk semua santri dan untuk semua yang menjadi wali muridnya, wali santri, dan untuk pengajarnya juga sekalian, tanamkan bagaimana kecintaan dengan Al-Quran. Karena dulu Kiai saya itu pernah, almarhum Kiai Mahmud, pendiri Kiai Mahmud, pendiri Pondok Temboro. Itu sama gurunya waktu masih santri, Kiai Mahmud nih, waktu masih santri itu dibilang gini, kamu akan jadi santri selamanya. Lah, ini gimana maksudnya? Iya, betul. Kan jadi kiai sekarang Kiai Mahmud nih, kok dibilang sama gurunya dulu kamu akan jadi santri selamanya? Ini banyak makna di sini.
Maksudnya apa? Kamu akan punya santri yang banyak. Jadi yang bisa merubah keadaan kita, yang bisa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, nasib satu kaum kecuali kaum itu merubah nasib itu sendiri. Iya. Jadi ada rasa cinta kita pada Al-Quran, itulah yang membuat kita tuh semakin senang untuk ngapal Al-Quran, membaca Al-Quran. Orang tua juga punya penting, guru juga punya penting, yang menghafal Al-Quran santrinya itu juga penting, atau anaknya sendiri juga penting. Jadi kecintaan tuh harus ditanamkan. Cinta, selalu cinta dengan Al-Quran, sehingga rasa tuh gak ada hari, gak ada waktu, gak ada menit, gak ada detik kecuali untuk pengen baca Al-Quran. Kita tanya anak-anak murid yang rajin-rajin itu, mereka semakin hari semakin nikmat baca Al-Quran. Bahkan mereka jarang jajan. Kenapa? Saya tanya sama anak-anak yang rajin-rajin itu, kenapa kamu jarang jajan? Udah kenyang Ustadz di pondok. Betul kan, kalau kamu rajin ngaji, malah kamu nggak mau jajan dan nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah betah di pondok gitu kan. Gitu aja. Kecintaannya itu intinya. Kecintaannya, waduh. Banyak sekali yang telah disampaikan oleh Ustadz Rafiq ya, kesan dan pesannya. Terima kasih ya Ustadz ya untuk waktu yang telah diberikan. Jangan lupa nanti sampaikan salam kami kepada keluarga yang ada di Palembang. Semoga selalu sehat begitu ya. Alhamdulillah. Semoga. Baik sahabat Al-Amal ya, jadi yang saya tangkap nih ya Ustadz ya, mohon dikoreksi kalau salah gitu ya. Jadi cintailah Al-Quran sehingga nanti kita akan mudah dalam menghafal Al-Quran. Baik sahabat Al-Amal, semoga podcast selalu memberikan manfaat dan keberkahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.